Halo adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar tentang latihan soal volume bangun ruang campuran, yaitu campuran antara bangun ruang balok dan bangun ruang kubus. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, pada gambar pertama, kita perhatikan di sini ada gambar dari bangun ruang, yaitu gambar dari panggung juara. Di gambar yang kedua, kita memiliki akuarium yang berbentuk U, seperti ini. Dan di gambar ketiga, kita memiliki kue tart susun. Nah, dari ketiga gambar ini, kita bisa membuat kerangkanya dari kerangka bangun ruang. Kerangkanya seperti ini. Nah, yang pertama, dia bangun ruangnya seperti ini. Ini adalah gabungan dari beberapa bangun ruang balok atau kubus. Begitu juga dengan yang akuarium berbentuk U. Bila kita ilustrasikan, dia kerangkanya seperti ini. Dan kue tart susun, dia kerangkanya diilustrasikan seperti ini. Nah, ketiga bangun ruang ini, mereka adalah gabungan dari beberapa bangun ruang. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan di slide berikutnya. Di slide pertama, yaitu gambar panggung juara. Tadi kan sketsanya atau kerangkanya seperti ini. Nah, bila kita amati, dia sepertinya terdiri dari dua bangun ruang balok. Untuk mengetahuinya, maka bangun ruang gabungan ini kita potong terlebih dahulu, sehingga dia bisa ditemukan atau bisa dilihat bentuk dasarnya yang terdiri dari bangun ruang balok atau bangun ruang kubus. Nah, kita coba memotong yang seperti ini. Kita potong bagian sini, berarti di sini kita berikan garis. Kita berikan garis. Nah, seperti ini. Nah, dari sini sudah kelihatan bahwa ini adalah bangun balok yang bawah dan yang atas juga bangun ruang balok. Kemudian setelah ini, agar lebih jelas, kita pisahkan kedua bangun ruang ini. Yang satu kita tarik ke atas, yang satu kita tarik ke bawah. Nah, dari sini sudah kelihatan jelas bahwa panggung juara tadi dia terdiri dari dua bangun ruang balok. Nah, setelah ini kita tinggal menentukan atau menuliskan unsur-unsur panjang, lebar, dan tingginya dari masing-masing balok. Nah, seperti ini. Kita ingat ini adalah unsur panjang. Ini adalah unsur tinggi, dan ini adalah unsur lebar. Begitu juga dengan balok bagian atas. Ini adalah panjang, ini adalah tinggi, dan yang bagian serong adalah lebarnya. Setelah itu, jangan lupa kita menuliskan nama di masing-masing baloknya. Di sini saya beri nama balok 1 untuk balok bagian atas, dan balok 2 untuk balok bagian bawah. Setelah kita menentukan unsurnya dan memberikan nama bangun ruangnya, barulah kita menentukan volume dari masing-masing balok tersebut, yaitu volume balok 1 dan volume balok 2. Nah, volume balok 1 berarti dia yang ini. Volumenya kita beri kode V1, berarti V1 sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini dari rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Begitu juga dengan balok kedua, berarti volume balok 2 kita beri kode V2. Berarti V2 sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, tujuannya memberikan kode V1 dan V2
agar kita tidak tertukar dalam menentukan volume balok 1 dan volume balok 2, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan kedua volume dari balok 1 dan balok 2, barulah kita bisa menentukan volume gabungannya, yaitu volume dari panggung juara. Nah, volume bangun ruang atau volume dari gabungan berarti kita berikan kode V total. Berarti V totalnya sama dengan volume 1 ditambah volume 2. Ini kita gunakan V1 ditambah V2 karena bangun dari panggung juara ini terdiri dari balok 1 dan balok 2. Sehingga kita dapatkan V total sama dengan V1 ditambah V2. Nah, di gambar kedua, yaitu gambar akuarium model U, kita tadi mendapatkan kerangkanya seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, kita potong terlebih dahulu pada bagiannya sehingga dia terbentuk atau terpecah menjadi bangun-bangun ruang kubus atau bangun-bangun ruang balok. Nah, kita coba memotong mendatar yang bagian sini. Oke, kita potong terlebih dahulu. Nah, garisnya muncul. Setelah itu, kita pisahkan bangun ruangnya. Ini bangun ruang pertama, bangun ruang kedua, dan bangun ruang ketiga. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa akuarium ini terdiri dari 3 balok, yaitu 2 balok yang tegak dan 1 balok yang terlentang atau tertidur. Nah, setelah ini sama seperti tadi, kita tentukan unsur-unsur panjang, lebar, dan tingginya. Nah, seperti ini, panjang, lebar yang ini, dan tingginya yang tegak ini. Nah, kemudian kita tuliskan nama bangunnya. Ini balok 1, ini balok 2, dan ini balok 3. Jangan lupa kita tuliskan namanya. Kita perhatikan bahwa balok 1 dan balok 2 dia bentuknya sama. Berarti dia ukuran panjang, tinggi, dan lebarnya juga sama. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan volume dari masing-masing balok. Jadi kita tentukan volume balok 1, volume balok 2, dan volume balok 3. Yang pertama, volume balok 1 berarti kita gunakan kode V1. Volume balok kan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Berarti V1 sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Volume balok 2, nah, karena balok 2 dan balok 1 dia sama atau kembar, berarti ukuran panjang, tinggi, dan lebarnya sama. Berarti tinggal kita tuliskan V2 sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Walaupun ukurannya sama, tetap kita gunakan kode V2, karena V2 ini berarti dia volume balok kedua. Kemudian balok yang ketiga, berarti volumenya kita tulis kode V3. V3 sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Nah, setelah kita menentukan ketiga volume ini, volume dari masing-masing balok 1, balok 2, dan balok 3, selanjutnya kita tentukan volume akuariumnya atau volume bangun ruangnya. Nah, berarti volume bangun ruang kita gunakan kode V total. V total sama dengan volume 1 atau V1 ditambah V2 ditambah V3. Seperti ini. Yang terakhir yaitu gambar kue tart susun. Kita tadi memiliki desain kerangkanya seperti ini.
Nah, ini karena dia sudah ada garisnya, tinggal kita potong. Nah, yang bagian atas ini kan dia nyambung ke bawah, tapi dia tertutupi oleh yang bagian kiri dan bagian kanan. Maka dari itu, yang bagian kiri dan bagian kanan kita geser atau kita pisah terlebih dahulu. Pertama, kita geser yang volume atau bangun ruang yang sebelah kiri. Kemudian kita geser yang sebelah kanan. Nah, dari sini barulah terlihat bahwa yang bagian tengah ini yang tertutupi dia ternyata berbentuk balok. Dan bagian kiri dan kanan ini dia adalah bentuk kubus. Nah, maka dari itu kita tuliskan namanya terlebih dahulu. Ini balok 1, yang kiri kubus 1, yang kanan kubus 2. Setelah itu jangan lupa kita tuliskan unsur-unsur panjang, lebar, dan tingginya. Nah, untuk kubus berarti dia unsurnya berupa rusuk. Nah, berarti ini adalah rusuk, ini adalah rusuk yang panjangnya sama. Kemudian untuk balok kita gunakan panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kalau posisi gambar baloknya seperti ini, panjang dan lebarnya miring, kita bisa tuliskan yang ini panjang, kita bisa tuliskan yang ini lebar, dan yang ini tetap tingginya. Kemudian kubus kedua sama seperti kubus 1, kita gunakan ukuran rusuk. Nah, karena kubus 1 dan kubus 2 dia ukurannya sama atau bentuknya sama, maka panjang rusuk dari kubus 1 dan kubus 2 dia berukuran sama atau panjangnya sama. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan volume dari masing-masing bangun ruang dari balok 1, kubus 1, dan kubus 2. Pertama, volume balok 1. Berarti kita tuliskan kode V1. V1 sama dengan panjang dikalikan lebar dikalikan tinggi. Kemudian volume kubus 1 yang ini. Kan dia menggunakan rusuk. Volume kubus kan rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Berarti kita tulis kodenya tetap V2 sama dengan rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Walaupun ini kubus 1, di sini kita tuliskan volume 2 karena dia berurutan. Setelah volume 1, dia volume 2 seperti ini. Kemudian kubus kedua berarti dia volume ketiga. Berarti kodenya dia adalah V3. V3 sama dengan rusuk dikalikan rusuk dikalikan rusuk. Nah, karena kita sudah menentukan volume dari masing-masing balok 1, kubus 1, dan kubus 2, tinggal kita tentukan volume kuitartnya atau volume bangun ruangnya. Nah, volume gabungannya kan kita tuliskan kode V total. Berarti V total sama dengan volume 1, volume 2, ditambah volume 3. Kita ingat volume 1 adalah miliknya balok 1, volume 2 adalah miliknya kubus 1, dan volume 3 adalah miliknya kubus 2.